Sejak awal peradaban, dari goresan di dinding gua hingga bangunan megah yang menjulang, manusia selalu terhubung dengan sesuatu yang dianggap ilahi. Namun, benarkah Tuhan yang menciptakan manusia? Atau mungkinkah konsep Tuhan hanyalah cerminan dari kebutuhan dan keinginan manusia? Apa yang lebih dulu ada, Tuhan, atau pikiran kita tentang Tuhan? Di video ini, kita akan menyelami kedua pandangan tersebut, mengeksplorasi bagaimana Tuhan dipahami dalam filsafat Islam, dan mengapa ada yang percaya bahwa manusia sebenarnya yang menciptakan Tuhan dalam pikirannya. Pertama, mari kita jelajahi pandangan filsafat Islam. Dalam filsafat Islam, Tuhan adalah wujud mutlak, realitas tertinggi yang tidak tergantung pada apapun. Tuhan, atau yang dikenal dalam istilah teologi Islam sebagai wajibul wujud, adalah entitas yang niscaya ada. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah bagian dari penciptaan Tuhan, termasuk manusia. Konsep wajibul wujud menjadi landasan penting dalam pemikiran Ibnu Sina. Dalam pandangannya, Tuhan harus ada karena keberadaannya bersifat niscaya, sedangkan segala sesuatu selain Tuhan hanya mungkin ada. Ini berarti bahwa manusia dan seluruh alam semesta tidak memiliki eksistensi yang mandiri. Mereka memerlukan sebab eksternal untuk keberadaan mereka, dan sebab itu adalah Tuhan. Tuhan, sebagai wajibul wujud, adalah sumber dari segala wujud di alam semesta. Berbeda dengan makhluk, keberadaan Tuhan tidak mungkin dipisahkan dari esensinya. Tuhan tidak membutuhkan sesuatu di luar dirinya untuk ada, karena Dia adalah keberadaan yang mutlak dan sempurna. Bagaimana Tuhan yang sempurna dan tidak berubah dapat menciptakan dunia yang berubah-ubah dan tidak sempurna? Para filsuf Islam seperti Al-Farabi dan Ibn Sina menjelaskan penciptaan ini melalui konsep emanasi. Dalam teori ini, alam semesta tidak diciptakan secara langsung dari Tuhan, melainkan memancar dari Tuhan melalui serangkaian tingkatan realitas, mulai dari intelek pertama hingga akhirnya mencapai dunia materi. Ini adalah cara bagaimana alam semesta yang bersifat sementara bisa ada dari Tuhan yang abadi. Sementara itu, Mula Sadra, filsuf besar dari tradisi filsafat transenden, memperkenalkan konsep gerak substansial. Dalam pandangannya, alam semesta tidak statis. Setiap benda, setiap entitas di alam semesta ini selalu dalam pergerakan menuju kesempurnaan. Bagi Mula Sadra, penciptaan tidak hanya terjadi sekali, tetapi berlangsung terus-menerus. Tuhan selalu memperbarui keberadaan dunia ini. Alam semesta, termasuk manusia, selalu bergerak menuju keadaan yang lebih sempurna, di mana tujuan akhirnya adalah mendekati Tuhan. Namun, meskipun Tuhan menciptakan manusia, filsuf Sufi Ibnu Arabi menegaskan bahwa kemampuan manusia untuk memahami Tuhan sangat terbatas. Tuhan adalah Al-Haq, kebenaran mutlak yang melampaui segala bentuk dan konsep yang bisa dipahami oleh manusia. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa manusia hanya bisa memahami Tuhan melalui manifestasi atau refleksi yang sesuai dengan kapasitas mereka. Tetapi Tuhan yang sebenarnya jauh melampaui semua bentuk ini. Dia tidak bisa dibatasi oleh konsep atau persepsi manusia yang terbatas. Di sisi lain, ada pandangan modern yang mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya diciptakan oleh manusia. Para pemikir seperti Ludwig Feuerbach dan Sigmund Freud berpendapat bahwa konsep Tuhan hanyalah proyeksi dari kebutuhan psikologis manusia. Menurut Ludwig Feuerbach, manusia menciptakan Tuhan untuk memproyeksikan segala hal yang mereka inginkan dalam kehidupan ini: kekuatan, cinta, kebijaksanaan, dan kekekalan. Dalam pandangan Feuerbach, Tuhan hanyalah gambaran dari segala kualitas yang diinginkan manusia, tetapi tidak dapat mereka miliki. Sedangkan Sigmund Freud, seorang ahli psikoanalisis, melihat Tuhan sebagai hasil dari ketidakmampuan manusia menghadapi realitas yang keras. Bagi Freud, agama adalah bentuk neurosis kolektif di mana manusia,
menciptakan Tuhan sebagai sosok ayah yang melindungi mereka dari ketakutan akan alam yang tidak teratur dan penuh ketidakpastian. Filsafat Islam menolak keras gagasan bahwa Tuhan hanya hasil dari proyeksi mental manusia. Para filsuf Islam, seperti Ibnu Sina, Mulla Sadra, dan Ibnu Arabi, berpendapat bahwa Tuhan adalah wujud mutlak yang tidak bergantung pada persepsi atau pemikiran manusia. Ibnu Arabi mengakui bahwa manusia mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang Tuhan berdasarkan kondisi mental, sosial, dan budaya mereka. Namun, persepsi ini hanyalah manifestasi terbatas dari Tuhan yang sebenarnya. Tuhan tidak bisa direduksi menjadi konsep mental belaka. Dia melampaui segala bentuk dan konsep yang bisa dibayangkan manusia. Dalam pandangan filsafat Islam, manusia memang memiliki keterbatasan dalam memahami Tuhan. Akan tetapi, keterbatasan ini tidak berarti bahwa Tuhan hanyalah ciptaan pikiran manusia. Sebaliknya, tugas manusia adalah terus mencari pengetahuan yang lebih mendalam tentang Tuhan melalui pengalaman spiritual dan penyucian batin. Jadi, apakah Tuhan yang menciptakan manusia, atau manusia yang menciptakan Tuhan? Dalam filsafat Islam, jawabannya jelas. Tuhan adalah wujud mutlak yang menciptakan alam semesta dan manusia. Meskipun manusia seringkali memiliki keterbatasan dalam memahami Tuhan, ini tidak berarti bahwa Tuhan hanyalah hasil dari pikiran manusia. Tuhan adalah realitas objektif yang melampaui persepsi manusia, dan tugas manusia adalah terus mencari pengetahuan yang lebih dalam tentang Tuhan, melampaui batasan-batasan akal dan imajinasi mereka.